Halo Paket B, bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizky di minggu keempat. Dan di minggu keempat ini kita sudah ganti buku modul ya, dan kita masuk ke modul kedua dengan tema itu, tema besarnya Aku Penduduk Indonesia. Nah, eh, apa sih yang akan dibahas? Nah, kita coba nih lihat di kutipan yang di sini yang saya dapat dari modul ya. Jadi jumlah penduduk pada suatu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan keadaan penduduk tersebut disebut dinamika penduduk. Jadi kita ini penduduk Indonesia kan, kita orang Indonesia, kita tercatat. Apalagi kalau sudah umur 17 tahun, 18 tahun sudah punya KTP. Gitu ya, berarti sudah resmi menjadi warga negara Indonesia yang dewasa gitu ya. Nah, jadi kita ini berpengaruh banget nih dalam naik turunnya kehidupan di negeri ini gitu ya. Eh, Presiden tanpa masyarakat tentunya nggak akan ada negara gitu ya. Jadi masyarakat itu menjadi penting karena mereka adalah kita semua ini adalah orang-orang biasa yang sebenarnya punya daya gedor yang luar biasa dan berpengaruh terhadap eh, apa dinamika dari sebuah negara gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas jumlah persebaran dan komposisi penduduk. Nah, ini jumlah penduduk nih. Setiap 10 tahun sekali itu biasanya diadakan yang namanya sensus, di mana kita ditanya ini keluarga ada berapa orang di rumah. Lalu misalnya um, itu untuk menentukan ataupun mencari tahu berapa jumlah warga negara Indonesia yang ada di negeri ini, gitu ya, di Indonesia. Nah, eh, dan data yang ada pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia itu ada nomor 4 di dunia. Kalau mau lihat itu ada di buku ya. Eh, Bagaimana kemudian Indonesia itu berada di posisi keempat gitu, di bawah China, Amerika, dan India gitu. Ini tapi data 2015 ya, data terbaru pasti lebih banyak lagi. Jadi seharusnya ini menjadi tolak ukur ya, bahwa jumlah eh, masyarakat kita itu memang banyak sekali. Ada berapa ratus negara di seluruh dunia, Indonesia tuh ada di nomor 4 loh, dan itu suatu hal yang besar. Lalu um, itu secara jumlah ya. Lalu secara persebaran, nah ini persebaran ini itu dilihat sejauh mana gitu ya. Orang-orang itu manusia di Indonesia itu menyebar di seluruh Nusantara. Nah, biasanya penyebaran ini akan berpengaruh pada misalnya infrastruktur. Jadi semakin banyak orang tentunya infrastruktur yang dibutuhkan makin banyak kan. Seperti misalnya gini, di Indonesia kita butuh MRT karena ada kemacetan gitu ya. Ada kita butuh KRL gitu. Kereta lintas Jabodetabek yang kemudian membantu seseorang untuk sedikit banyak keluar dari masalah permacetan gitu. Nah, penyebaran penduduk ini sangat berpengaruh tuh terhadap itu, dan di Indonesia mostly penyebaran penduduk itu tidak merata gitu, hanya berfokus pada Pulau Jawa, sedangkan pulau-pulau yang lain tuh uh, tidak sebanyak Jawa, hingga fokus negara tuh seringkali di Indonesia gitu. Jadi kalau kemarin ada PON itu di Papua, itu sebenarnya salah satu cara negara untuk membangun mengalihkan gitu ya, tidak hanya ke Jawa tapi juga ke daerah-daerah seperti daerah timur yang berjauhan dari ibu kota gitu. Yang selama ini kita anggap sebagai daerah-daerah yang terbelakang, padahal setiap daerah pasti punya budayanya masing-masing kan, dan memang budaya-budaya di Papua itu budaya asli, dan yang paling penting adalah sebenarnya pembangunan itu kan sesuai kebutuhan ya. Yang terpenting adalah akses, misalnya akses pada hal-hal penting, misalnya akses rumah sakit penting banget kan itu, um, apa itu mendesak banget. Harus ada rumah sakit yang memadai, harus ada pendidikan gitu, sarana pendidikan yang memadai ini juga penting kan. Karena pendidikan itu kemudian akan meningkatkan kualitas masyarakat penduduknya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk ini itu biasanya kumpulan-kumpulan atau grup-grup kelompok gitu.
ada berapa orang yang beragama Islam, ada berapa yang laki-laki, ada yang berapa perempuan. Jadi pembagian-pembagian gitu loh. Sub-sub orang-orang yang kemudian em, apa namanya juga berpengaruh tuh dalam relasi dan sosiokultural di suatu negara gitu. Eh, Misalnya kita mayoritas Islam ya, dan kemudian gimana sih masyarakat Islam yang mayoritas ini memperlakukan teman-teman yang minoritas misalnya kayak gitu ya, dan konflik-konflik seperti itu. Misalnya mayoritas juga masyarakat, misalnya masyarakat Tionghoa itu adalah minoritas di sini gitu ya. Terus bagaimana kemudian itu berpengaruh terhadap dinamika masyarakat ketika kerusuhan tahun 98, banyak orang-orang Tionghoa yang kemudian dibakar gedungnya, lalu beberapa juga mengalami pembunuhan dan perkosaan juga. Jadi memang kemudian itu mempengaruhi ya dinamika masyarakat gitu. Dan itu bisa menjadi dasar kayak misalnya bahwa berapa jumlah anak-anak yang difabilitas gitu ya, misalnya entah itu tunanetra ataupun tunarungu gitu. Nah, kota misalnya tinggal di kota, dan itu kan butuh infrastruktur yang misalnya teman yang tidak bisa melihat, lalu kemudian itu kalau di jalan di trotoar tuh suka ada ini garis lurus ya, itu untuk menandakan mereka jalan gitu biar mereka bisa melihat gitu. Nah, itu juga sangat penting tuh membangun infrastruktur untuk teman-teman difabilitas gitu. Terus selanjutnya kita bahas tentang dinamika penduduk. Nah, dinamika atau perubahan penduduk ya. Jumlah penduduk negara dari tahun ke tahun meningkat terus, termasuk negara Indonesia. Jarang sekali kita mendengar jumlahnya itu tetap ya. Pasti ada yang meninggal, pasti ada yang hidup, ada yang lahir lagi gitu. Ada yang lahir lagi, ada yang meninggal. Terutama semasa COVID ini ya, begitu banyak sekali dinamika itu semakin terasa sekali gitu. Orang-orang yang terkena virus, lalu orang-orang yang akhirnya selamat dan survive gitu ya. Nah, eh, terus ada faktor-faktornya nih yang menentukan pengaruh dinamika penduduk. Itu ada kelahiran, of course, kematian, lalu perpindahan atau migrasi. Jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia. Oleh karena itu kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran dan kematian. Kita tuh akhir ini sering dengar ya bahwa Indonesia tuh punya bonus demografis lah tuh, tentang lebih banyak anak muda. Nah, itu berarti selama ini tingkat kelahiran tinggi karena ternyata terutama di kalangan yang sudah tahun 70-an 80-an lalu punya anak gitu ya. Nah, anak itu usia muda tuh 20-30 tahun yang masih eh, apa ya? Masih usia kuat gitu, usia 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 produktif. Nah, itu juga berpengaruh tuh. Usia produktif bisa kemungkinannya ya bisa buruk bisa baik sih. Ada buruk ada baiknya. Nah, lalu ada berapa hal yang menunjang kelahiran. Itu seperti kawin usia muda nih juga nih. Kita lagi banyak banget kawin orang berusia muda padahal belum siap secara mental, padahal belum siap secara kemampuan ekonomi, lalu kemudian melahirkan anak. Which is melahirkan anak itu sesuatu hal tanggung jawab yang lebih tuh untuk orang tua. Jadi memang kelihatannya ini menunjang kelahiran, tapi kemudian kelahiran-kelahiran ini itu apa sih dampaknya? Apakah benar banyak anak muda itu berarti akan bagus untuk negara misalnya gitu? Banyak anak yang lahir, tapi banyak juga anak yang kemudian terbengkalai oleh orang tuanya. Pandangan-pandangan lama tentang banyak anak banyak rezeki. Mungkin itu benar bagi kepercayaan beberapa orang, tapi dalam konteks dinamika kependudukan kemudian itu menjadi sesuatu yang pisau bermata dua gitu ya, bisa bisa baik bisa buruk gitu. Anak menjadi harapan orang tua sebagai pencari nafkah. Nah, ini juga orang tua tuh selalu punya ekspektasi, padahal tidak semua anak harus dibebani dengan ekspektasi. Tapi memang kemudian relasi orang tua dan anak ini juga berpengaruh banget terhadap tingkat kelahiran gitu ya. Bahwa keinginan orang tua untuk dinafkahi, untuk nanti ketika besar dirawat, ketika tua dirawat, padahal tidak semua seperti itu gitu ya. Banyak juga anak yang kemudian pergi dan tidak merawat orang tuanya gitu. Terus ada beberapa juga daerah yang menganggap bahwa masih ada yang seperti itu ya, menganggap bahwa punya anak itu banyak itu adalah suatu hal yang keren gitu ya, suatu hal yang strata sosialnya tinggi gitu. Anak merupakan penerus keturunan. Nah, ini juga banyak nih biasanya kalau di daerah-daerah yang berdasarkan marga tuh seperti Sumatera Utara gitu ya.
dia biasanya melahirkan anak itu kalau laki-laki kan harus menerusi marga dari orang tuanya. Ini nih masih banyak nih kayak gini. Apakah ini baik? Belum tentu juga gitu ya. Jadi ya misalnya di beberapa daerah harus punya anak laki-laki biar marganya jalan terus misalnya seperti itu kan keluarganya jalan terus. Maka dia terus selama belum punya anak laki-laki dia terus hamil gitu. Jadi anaknya banyak. Nah, apakah itu pasti bagus? Belum tentu. Apakah itu bagus buat anak-anaknya? Belum tentu. Pendidikan semakin mahal dan lain-lainnya. Nanti kita bisa diskusikan dan tanyakan di grup. Which is aku tidak anti terhadap orang yang punya banyak anak ya, tapi itu harus dibarengi dengan kesiapan yang kuat gitu. Nah, lalu ada penghambat lain ada KB ya keluarga berencana ini kan biasanya itu ada program satu keluarga dua anak gitu kan. Dua anak cukup. Nah, kayak gitu sering banget tuh ada di beberapa keluarga yang kemudian memang pengen punya anak dua saja cukup. Itu juga biasanya kebijakan pemerintah juga sih untuk menekan laju populasi yang seringkali malah tidak membuat belum tentu baik gitu untuk masyarakat. Lalu ada penundaan usia perkawinan. Nah, ini sebenarnya sangat personal ya. Saya rasa setiap orang harus menyelesaikan pendidikannya. Ingat itu. Setiap orang wajib untuk meneruskan pendidikannya kalau bisa sampai jenjang kuliah. Karena itu udah hak kita sebagai warga negara gitu ya. Nah, menunjang kematian. Tadi menunjang kehidupan, sekarang menunjang kelahiran, sekarang menunjang kematian. Rendahnya kesadaran masyarakat, pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang belum memadai, keadaan gizi. Padahal kebanyakan penyakit ya hubungannya. Wabah penyakit seperti COVID sekarang ini juga, terus juga kecelakaan juga bisa juga. Nah, terus yang menghambat kematian dalam artian membuat orang panjang umur gitu ya. Mortalitasnya tinggi itu adalah meningkatnya kesadaran penduduk sepertinya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan, lalu kemajuan di bidang kedokteran. Kalau udah ada obat COVID nih yang memang bisa menyembuhkan COVID, bukan hanya sekadar vaksin, itu akan membuat orang mortalitasnya tinggi. Jadi orang yang terkena COVID tuh bisa hidup lebih panjang karena bisa sembuh kalau udah ada obatnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada migrasi penduduk. Apa sih migrasi penduduk? Jadi selain tadi ada kelahiran dan kematian, ada yang namanya migrasi penduduk atau perpindahan. Nah, kalau di definisinya di buku itu ya dituliskan bahwa migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap atau tidak menetap. Jadi perpindahan lah, mau keluar negeri atau kita pindah daerah. Tapi kalau pindah daerah pun tuh ada namanya sendiri, kayak ada migrasi internasional negara ke negara lainnya, migrasi nasional atau internal itu perpindahan penduduk dalam satu negara, masih dalam satu negara nih Indonesia, bisa dari Lampung ke Jawa Timur ke Surabaya gitu misalnya, dari Bandar Lampung ke Surabaya gitu misalnya gitu. Nah, lalu ada namanya transmigrasi, itu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, ini juga terjadi dan banyak terjadi di masa Orde Baru tuh. Jadi untuk membuka lahan-lahan baru agar dalam tanda kutip kemajuan merata, lalu orang dipindahkan sebegitunya misalnya dari daerah ke daerah yang lain. Mungkin ada orang tuanya yang transmigran misalnya dari Jawa ke Lampung gitu, Jawa yang padat lalu ke Lampung, yang itu ada kasusnya di masa Orde Baru ya. Nah, ada ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Jadi orang-orang nih lagi rame nih kan, biasanya urbanisasi ya, dari desa gitu ke kota gitu, pengen mencari keberuntungan di kota, itu kan urbanisasi gitu. Tapi kalau misalnya ruralisasi itu adalah misalnya, aduh aku udah sumpah dengan Jakarta, aku mau pergi ke daerah yang lebih terpencil agar lebih segar dan lebih sehat gitu. Bisa juga ada, sekarang lagi banyak orang yang punya kultur seperti itu ya. Lalu migrasi itu ada punya faktor-faktornya, ada faktor ekonomi yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik, tuh faktor keselamatan kalau ada gempa, gempa bumi, banjir, tuh gunung meletus biasanya juga gitu ya, orang berpindah tuh karena ada bencana alam. Faktor keamanan, nah itu juga biasa ada konflik, itu sering terjadi tuh konflik politik. Nah, itu sering terjadi juga kepada teman-teman misalnya yang minoritas gitu, terusir dari negaranya. Lalu faktor agama, nah ini juga perbedaan agama tuh sering ada jadi cekcok seperti Pakistan India. Kalau di sini di contohnya Pakistan India ya. Jadi Pakistan yang Islam dan India yang Hindu lalu berpisah. Nah, itu sering terjadi juga faktor agama, lalu faktor kepentingan pembangunan.
eee, mau dibangun bendungan. Kalau kalian bisa ada waktu di rumah secipta gedung Kedung Ombo misalnya gitu di masa Orde Baru. Nah, lalu ada faktor pendidikan yaitu migrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, itu sering seperti itu ya. Pengen pengen kuliah di Jogja, lalu pengen kuliah di mana kayak gitu. Jadi kita berpindah. Nah, kalau mau lihat dampak buruk dan dampak baiknya, kalian bisa baca sendiri di buku modul. Di situ lengkap, kalian bisa baca satu persatu. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa bertanya, silakan. Saya persilakan.